Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera selalu. Jumpa lagi dengan saya, Agus Setiotomo. Saya ucapkan salam kenal bagi yang pertama kali berjumpa dengan saya dalam channel Modul Polkesma. Melalui modul Polkesma ini atau melalui channel ini, saya akan berbagi informasi tentang seputar dunia kesehatan masyarakat dan bidang-bidang lain yang dapat menunjang terciptanya derajat kesehatan optimal pada masyarakat. Untuk itu, mari simak secara tuntas semua video yang ada di channel ini agar teman-teman tidak gagal paham. Dan jangan lupa, bagi Anda yang belum mendukung channel ini, dukungan Anda saya tunggu. Untuk dapat memberikan asuhan perawatan komunitas, sangat diperlukan informasi yang akurat tentang permasalahan masyarakat, khususnya tentang masalah kesehatan. Informasi tersebut dapat kita peroleh melalui tahapan-tahapan statistik. Maka di sini aplikasi atau penerapan statistik dalam keperawatan komunitas sangatlah penting, karena dengan statistik nanti kita akan bisa mengenali masalah-masalah yang muncul pada masyarakat. Nah, harapannya setelah kita tahu masalahnya, maka kita bisa menentukan strategi apa atau rencana apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya. Maka yang perlu kita garis bawahi di sini adalah begitu pentingnya statistik dalam keperawatan komunitas ini. Mari kita coba pahami tentang penjelasan statistik dalam keperawatan komunitas ini. Statistik itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data. Jadi dia diawali dari pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, maka akan dilanjutkan dengan pengolahan. Dari pengolahan tersebut akan dilakukan analisa. Hasil analisa itu kita akan bisa menarik sebuah kesimpulan yang berdasarkan data dan analisa yang dilakukan. Sehingga di sini kesimpulan inilah yang akan menggambarkan dari kondisi data secara umum yang kita cari. Statistik sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Kemudian yang kedua adalah statistik inferensial. Statistik deskriptif itu adalah suatu potret atau gambaran suatu kejadian atau gambaran suatu fakta yang ada di masyarakat. Kemudian kalau yang statistik inferensial itu adalah menggambarkan pengaruh atau hubungan antara hal-hal yang diperlukan di sini. Jadi di statistik inferensial itu dia akan menceritakan sebab akibat, hubungan sebab akibat dari suatu permasalahan. Namun kalau yang statistik deskriptif itu hanya menggambarkan suatu kejadian. Contohnya, kalau kita sedang terjun di keperawatan komunitas, kita di suatu wilayah komunitas, misalkan di komunitas lansia,
Maka di dalam statistik deskriptif kita hanya bisa menggambarkan bagaimana kondisi permasalahan dari lansia. Kita bisa mulai menggambarkan dari karakteristik dari lansia, mulai dari usianya, jenis kelamin, kemudian masalah-masalah kesehatan apa yang dialami oleh lansia. Ini di statistik deskriptif. Kalau di statistik inferensial, ini kita mencari sebab akibatnya di situ. Misal, kalau di deskriptif kita menemukan adanya masalah kejadian nyeri sendi pada lansia. Nah, di statistik inferensial, ini kita akan mencari kira-kira apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya nyeri sendi pada lansia. Nah, contoh yang berikutnya, misal di komunitas lansia tadi, angka kejadian hipertensi tinggi. Nah, di sini statistik deskriptif itu menggambarkan angka kejadian hipertensinya. Sedangkan di statistik inferensial, ini yang mencari mengapa angka itu tinggi, atau faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi terjadinya hipertensi pada lansia. Nah, di dalam aplikasi statistik di dalam keperawatan komunitas ini nanti kita hanya sebatas statistik deskriptif saja. Jadi hanya menggambarkan permasalahan yang ada di masyarakat. Kita hanya bisa menggambarkan kondisi-kondisi real di masyarakat. Kalau toh kita mau mencari penyebabnya, itulah penyebabnya secara umum, tidak mencari penyebab secara signifikan. Ya, contoh ya, angka kejadian diare. Ternyata di situ angka kejadian diare tinggi. Nah, kita bisa mencari penyebabnya menurut statistik deskriptif. Kita bisa menggambarkan mungkin kebiasaan MCK-nya bagaimana, kemudian kebersihan lingkungannya bagaimana menyediakan konsumsi makanannya bagaimana. Hanya sebatas itu aja, memberikan gambaran. Tapi kalau yang statistik inferensial, kita sampai menguji apakah benar kebiasaan MCK itu bisa menyebabkan kejadian diare. Itu diuji di statistik inferensial. Nah, kita bisa menarik atau istilahnya mencari apa sih kegunaan dari statistik dalam praktek keperawatan komunitas. Jadi kita bisa mencari kira-kira apa sih manfaatnya, kegunaannya statistik dalam praktek perawatan komunitas. Mengapa itu perlu diajarkan, perlu kita lakukan ketika kita memberikan asuhan perawatan komunitas. Yang pertama, di dalam manfaatnya ini, statistik ini mampu menentukan ada dan besarnya masalah kesehatan masyarakat. Jadi melalui pendataan kita mengetahui besarnya permasalahan di masyarakat berdasarkan data yang kita peroleh. Kemudian yang kedua adalah mengukur peristiwa itu penting atau itu adalah vital event yang terjadi di masyarakat. Jadi dari angka yang kita temukan tadi, kita bisa menentukan di situ apakah itu peristiwa penting apa tidak, apakah ini masuk prioritas masalah ataukah tidak. Ini bisa ditentukan dari statistik tadi. Ini menentukan prioritas masalah dan memilih alternatif pemecahan masalah kesehatan secara efisien. Nah, tentunya di dalam
melakukan statistik, pendataan di situ, nanti kita akan bisa menemukan berbagai macam masalah. Tapi tidak semua masalah itu harus diselesaikan secara bersamaan. Nah, disinilah pentingnya kita menentukan prioritas masalah. Mana yang dianggap masalah itu segera diselesaikan, segera diatasi, dan kemudian kita nanti bisa menentukan juga alternatif pemecahan masalah yang bisa kita berikan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang kita temukan tadi. Kemudian membuat perencanaan program kesehatan. Nah, dari statistik juga, karena kita tahu di situ, kita tahu besarnya masalah, kemudian kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka dari sinilah kita bisa membuat sebuah perencanaan program untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian manfaat berikutnya adalah mengadakan evaluasi pelaksanaan program kesehatan. Nah, setiap kita menjalankan program atau melaksanakan program kesehatan, untuk menilai apakah program itu berhasil atau tidak, atau sejauh mana pencapaiannya, maka kita harus melakukan evaluasi, atau kita sebut dengan monitoring. Ketika evaluasi ini kita laksanakan di antara pelaksanaan program, atau kita sebut dengan evaluasi akhir program ketika kita sedang melakukan evaluasi akhir dari program kesehatan yang sudah dijalankan. Nah, dari sinilah diketahuilah angka-angka atau diketahui data-data, dan data-data itu nanti itu akan bisa menjawab, oh programnya terlaksana, oh tujuannya tercapai, oh ada kelemahan, oh ada kendala di dalam pelaksanaan program kesehatan. Ini pentingnya statistik salah satu situ ya. Kemudian dokumentasi untuk mengadakan perbandingan di masa mendatang. Nah, ini sangat penting. Kita bandingkan data yang dulu dengan data yang ditemukan sekarang itu untuk memperkirakan kejadian yang akan datang. Nah, dari sinilah kita akan bisa melakukan suatu antisipasi ketika kita bisa memprediksi di masa akan datang itu ada masalah apa. Nah, kemudian mengadakan penelitian masalah kesehatan yang belum diketahui atau menguji kebenaran dari suatu masalah kesehatan. Ya, dengan ada sebuah fenomena masalah kesehatan, kemudian kita mengumpulkan datanya, kemudian diolah dan sampai disimpulkan di analisa tadi, ini ya kita akan tahu permasalahannya apa, kemudian solusinya apa, benar tidak masalah kesehatan ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Kemudian memberikan penerangan tentang kesehatan kepada masyarakat atau publikasi ilmiah. Jadi dengan statistik kita bisa memberikan informasi, kita bisa menginformasikan kepada masyarakat tentang gambaran suatu wilayah, tentang penyebab-penyebab masalah kesehatannya, dan lain sebagainya. Kemudian mengukur status kesehatan masyarakat dan mengetahui masalah kesehatan yang terdapat pada berbagai kelompok masyarakat. Ya, dengan mengumpulkan data yang ada, dari situlah kita bisa mengelompokkan data-data tertentu sehingga bisa memberikan gambaran tentang status kesehatan masyarakat. Kalau di kelompok masyarakat lansia tadi, maka kita bisa menggambarkan bagaimana status kesehatan lansia di masyarakat itu. Kalau di kelompok pekerja, misalkan pekerja pabrik mebel misalkan, kita juga bisa melihat bagaimana gambaran status kesehatan para pekerja di pabrik mebel tersebut. Kemudian membandingkan status kesehatan masyarakat di suatu wilayah atau di satu wilayah dengan wilayah yang lain dengan rentang waktu sekarang dan masa
lampau. Ya, ini tujuannya adalah setelah kita bandingkan kan kita nanti menemukan sebuah apa? Keuntungan, kemudian mungkin kelemahan, kemudian juga masalah-masalah yang terjadi dan ke depan itu masalahnya bisa diantisipasi. Ini keuntungan kalau kita bisa membandingkan status kesehatan di suatu wilayah pada dua periode yang berbeda. Sehingga di keuntungan yang terakhir itu adalah kita bisa meramalkan status kesehatan di masa mendatang. Langkah-langkah metode statistik ini diawali dari pembatasan masalah. Jadi kita harus memilih dulu kira-kira kelompok mana, misalkan kita di kelompok lansia, nah kita batasi. Ya, kita tentukan batasnya dulu. Kira-kira batasan permasalahannya pada kelompok apa di situ. Misalkan kita tentukan batas masalahnya di kelompok lansia, mungkin terkait dengan masalah kesehatan degeneratif pada lansia kelompok itu. Nah, dari situ kita melakukan tahap berikutnya, mengumpulkan data. Jadi kita melakukan pendataan, bisa melakukan dengan sensus atau mungkin dengan sampel. Nah, setelah data terkumpul, data tersebut dapat kita olah. Nah, diolah ini kita akan kelompokkan data-data mana yang menunjang munculnya atau dasar kita menegakkan suatu permasalahan, dan mana data-data yang bisa kita pakai sebagai potensi-potensi yang bisa untuk menyelesaikan masalah. Ini kita kelompokkan di sini. Atau kemudian ini setelah diolah baru kita lakukan analisa data. Jadi kita tarik sebuah kesimpulan, ya, kemudian kita tarik sebuah permasalahan-permasalahan yang ada dari situ. Nah, setelah kita menganalisa, maka kewajiban kita adalah menyajikan informasi. Informasi yang kita peroleh itu harus kita informasikan atau kita sebarkan atau kita publikasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan tahu bagaimana sih kondisi potret wilayah dia, status kesehatan dia bagaimana. Ini di penyajian informasi ini penting. Yang perlu kita perhatikan dalam pengumpulan data, kita coba lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan data. Data itu sekumpulan datum. Jadi bentuk tunggal data itu adalah datum. Kalau bentuk banyaknya, jamaknya, ada data yang berisi fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, kemudian dirangkum, kemudian dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Ini adalah data. Nah, sedangkan variabel itu adalah karakteristik dari data yang menjadi perhatian peneliti, perhatian dari perawat komunitas. Jadi kita akan mengenal kira-kira karakteristik apa yang akan kita cari. Mungkin kita di sini akan menilai status kesehatan lansia, seberapa besar kasus-kasus degeneratifnya, seperti kasus-kasus diabetes mellitus pada lansia, kemudian kasus-kasus rematik pada lansia. Ini adalah variabel yang akan kita cari. Sumber data. Nah, di dalam mencari atau mengumpulkan data, kita tidak lepas dari sumber data. Ya, ini sumber data kalau kita lihat dari cara memperolehnya, maka sumber data itu kita bisa bedakan menjadi dua, yaitu primer. Jadi
langsung dari sumbernya atau objek atau respondennya. Kemudian kalau yang sekunder itu selain dari sumber atau selain dari objek atau selain dari responden. Jadi kita bisa melihat dari data-data yang sudah ada. Mungkin laporan dari Puskesmas, laporan dari desa, atau mungkin dari hasil penelitian yang terdahulu. Ini bisa masuk sebagai sumber data sekunder. Kemudian dari sumbernya sendiri, ini ada internal, juga ada eksternal. Artinya internal di sini adalah data itu kita peroleh dari kalangan sendiri atau orang dalam. Kalau yang eksternal itu kita peroleh dari pihak luar atau di luar kalangan peneliti atau kalangan perawat yang sedang melakukan identifikasi permasalahan kesehatan komunitas. Jadi misal data itu kita peroleh dari instansi yang terkait, misalkan dari kependudukan. Nah, ini kita bisa memperoleh itu, atau kita bisa memperoleh dari unit yang lain, misalkan apakah dari kantor agama. Nah, kita bisa melihat karakteristik dari penduduk ini, jumlah yang beragama tertentu berapa. Ini masuk dari sumber eksternal. Sedangkan kalau kita berbicara masalah skala data, ini skala data kita bagi menjadi 4 skala. Yang pertama adalah nominal. Nah, nominal ini membedakan antar kelompok. Jadi dia hanya membedakan. Misalkan di sini contohnya laki-laki dan perempuan. Jadi ini hanya membedakan, tidak ada strata. Apakah laki-laki lebih baik daripada perempuan ataukah perempuan lebih baik dari laki-laki? Ini tidak. Dia hanya membedakan laki-laki dan perempuan. Ini nominal. Kemudian ordinal. Kalau ordinal itu dia memiliki sifat nominal. Jadi dia memiliki sifat membedakan. Tapi selain sifat membedakan, dia juga menunjukkan peringkat. Nah, contoh di sini ada tingkat pendidikan. Kan dibedakan antara tingkat pendidikan formal ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, yang mulai dari sarjana dan lain sebagainya di situ. Ini dibedakan. Nah, dibedakan, tetapi juga ada peringkat. Ya, artinya SD itu kan pendidikan formal yang terendah. Naik lagi satu level SMP, naik lagi satu level SMA, naik lagi satu level perguruan tinggi. Jadi di ordinal itu ada sifat nominalnya dan juga ada sifat yang menunjukkan adanya peringkat. Kemudian yang interval. Interval ini membedakan, dia juga membedakan dan mempunyai arti tingkatan juga, dan mempunyai besar atau jarak atau interval yang tetap. Nah, contoh di sini adalah suhu. Ya, ini di interval ini contohnya ada suhu. Jadi dia punya besaran, punya jarak dan interval. Kemudian apa yang membedakan dengan rasio? Sekarang datanya rasio, bedanya di rasio, ini rasio juga membedakan, juga mempunyai arti tingkatan, juga mempunyai besaran atau jarak tertentu antar datanya. Tetapi di rasio ini dia mempunyai nilai mutlak atau nilai absolut. Dalam hal ini contohnya adalah berat badan. Artinya 0 di berat badan itu berarti dia memang benar-benar tidak punya berat badan. Beda dengan 0 di interval.
nol di suhu itu bukan berarti dia tidak punya suhu, ya, tetapi dia suhunya adalah 0. Nah, ini yang membedakan antara interval dan rasio. Dan perlu kita ketahui di interval dan rasio ini nanti munculnya adalah berupa angka, ya, angka pecahan kah, angka bulat kah, ini berupa angka. Tapi kalau yang nominal dan ordinal itu bukan angka itu yang muncul. Ini dibedakan ya antara skala, data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, bagaimana kita bisa mengumpulkan data? Nah, untuk mengumpulkan data kita butuh alat atau instrumen. Nah, instrumen pengumpulan data ini bisa bersifat tes atau non-tes. Yang mana kalau non-tes itu bisa berupa angket atau kuesioner. Pedoman observasi yang digunakan dalam kegiatan observasi, kemudian juga pedoman wawancara yang dilakukan dalam kegiatan wawancara. Jadi kita harus membuat instrumen itu. Nah, sebaiknya kalau kita mencari sebuah data, kita sebaiknya menggunakan instrumen yang sudah baku. Sudah baku. Artinya sudah baku itu artinya adalah instrumen itu digunakan di daerah A dan digunakan di daerah B atau digunakan di daerah C, itu standarnya sama. Nah, ini bagaimana kalau kita tidak punya data baku? Ya kita harus membuat sendiri instrumennya. Nah, idealnya kalau instrumen yang kita buat itu harus kita uji cobakan dulu. Kita uji cobakan di suatu tempat atau wilayah, kemudian nanti kita olah di situ. Diolah sehingga dari segi mengolah itulah nanti ketemu bahwa instrumen itu bisa dikatakan baku atau tidak. Artinya instrumen ini bisa dipakai oleh beberapa tempat apa tidak. Nah, tentunya ada dasar-dasar khusus untuk membuat sebuah instrumen itu menjadi baku. Tapi di dalam asuhan perawatan komunitas nanti kita menggunakan instrumen, ada form khusus untuk pengkajian keperawatan komunitas nanti akan disediakan. Nah, setelah instrumen kita buat atau alat yang kita buat untuk mengumpulkan data tadi sudah tersedia, selanjutnya kita tentukan dulu populasi dan sampelnya. Siapa yang akan kita jadikan responden di sini? Nah, untuk itu kita harus kenal dulu populasinya. Apa itu populasi? Yaitu keseluruhan objek penelitian atau objek sasaran keperawatan komunitas nanti. Jadi apabila seorang ingin menilai semua elemen yang ada di wilayah tersebut, di wilayah keperawatan komunitas nanti, maka disinilah perawat akan melakukan namanya studi populasi atau studi sensus. Nah, permasalahannya asuhan perawatan yang dilakukan itu terbatas oleh waktu. Biasanya kita diberikan waktu 3 minggu. Nah, dalam waktu 3 minggu itu kita mencari permasalahan sampai menyelesaikan permasalahan. Jadi sangat padat. Sehingga kalau kita melakukan studi sensus, gimana kalau memang di situ populasinya sedikit atau hanya terdiri beberapa kakak saja, kepala keluarga, itu memungkinkan sekali. Tetapi kalau di wilayah itu ternyata kepala keluarganya banyak, sedangkan mahasiswa atau kita sebagai perawat hanya sedikit tenaganya, maka ini juga kita akan susah, kesulitan dalam melakukan studi sensus ini. Nah, untuk itu perlulah kita melakukan atau menetapkan sampel.
Nah, sampel di sini adalah sebagian atau sebagai wakil dari populasi yang akan kita data nanti, yang akan kita teliti. Jadi kita mengambil beberapa wakilnya. Misal kita di kelompok wilayah, di situ ada kelompok wilayah petani. Nah, misalkan kita kebetulan di wilayah kebun teh misalkan. Nah, mayoritas di situ penduduknya adalah karyawan atau pekerja kebun teh. Dan jumlahnya ratusan. Nah, sedangkan kita diberikan batas waktu yang sangat pendek untuk melakukan pendataan, maka tugas kita adalah mengambil aja sebagian dari para pekerjanya tadi. Nah, bisa diambil situlah. Nah, pengambilan sampel ini tentunya harus mewakili dari karakter atau karakteristik dari populasinya. Pada tahap pengolahan data, ini tahap di mana kita bisa melakukan manipulasi data menjadi bentuk sebuah informasi. Dan informasi ini merupakan hasil dari pemrosesan data dalam bentuk tertentu yang lebih bermakna daripada suatu kegiatan atau peristiwa. Nah, di dalam praktek keperawatan komunitas, pengolahan data ini bersifat data deskriptif. Jadi dia hanya menggambarkan kondisi masyarakat, baik kondisi kesehatannya, kondisi kesehatan lingkungan, kondisi kesehatan fisiknya, mungkin kondisi juga alamnya, sekitarnya. Ini kita menggambarkan di situ untuk perawatan komunitas. Jadi kita tidak mencari penyebab yang signifikan dari suatu masalah tadi. Pada tahap penyajian data, karena yang kita tampilkan nanti adalah deskriptif, menggambarkan kondisi masyarakat. Ini salah satunya kita bisa menggunakan namanya frekuensi presentase. Dan kita tahu bahwa rumus presentase ini dari frekuensi kelasnya dibagi dengan jumlah respondennya, ya, kemudian dikalikan 100%. Nah, distribusi frekuensi ini nanti bisa kita gunakan dalam bentuk, atau kita bisa menggunakan dalam bentuk tabel yang akan kita presentasikan tatkala kita sedang menginformasikan hasil temuan kita pada saat musyawarah masyarakat. Nah, di situ kita akan menyajikan data. Nah, sehingga supaya kita bisa menjelaskan dengan enak kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa memahami apa yang kita jelaskan tentang temuan-temuan kita selama kita melakukan pengkajian perawatan komunitas, maka dalam bentuk menyajikan data itu haruslah dalam bentuk yang menarik. Jadi kalau kita hanya menampilkan angka aja, membuat warga masyarakat setempat itu akan jenuh. Dan kalau sudah jenuh, mereka tidak fokus kepada musyawarah di situ. Musyawarah dalam menentukan masalah kesehatan di situ. Nah, beberapa bentuk penyajian data di sini kita bisa melihat di sini. Ini ada namanya atau ada contoh tabel distribusi frekuensi. Nah, kita boleh menampilkan tabel ini di dalam kita menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi jangan terlalu banyak model seperti ini, karena masyarakat tidak begitu fokus kepada angka-angka yang ditulis seperti ini. Ini kelemahannya kalau kita menggunakan tabel distribusi frekuensi.
Ya kita bisa menggunakan aja sedikit aja untuk bagian-bagian tertentu, misalkan di kelompok umur, kemudian jenis kelamin, itu bisa masuk di situ. Kemudian bentuk penyajian data yang lain adalah gambar. Nah, gambar itu bisa istilahnya memberikan visualisasi kepada masyarakat dan memberikan daya tarik tersendiri pada masyarakat dibanding dengan menampilkan angka tadi. Sehingga gambar yang kita buat itu harus menarik. Contoh kalau kita berbicara masalah angka kehamilan, ya, angka kehamilan pada masyarakat, maka kita bisa menampilkan gambar seorang ibu hamil, kemudian kita berikan prosentasenya di situ, maka orang bisa melihat, oh, ibu hamil 25%, atau lansia. Nah, kita bisa menampilkan gambar lansia di situ, bisa foto lansia atau bisa merupakan icon lansia. Yang jelas gambar itu menunjukkan bahwa itu identitas dari lansia, termasuk gambar ini. Contoh gambar lagi adalah gambar bayi, misalkan bisa icon, bisa foto. Jadi gambar ini memberikan visualisasi sendiri pada masyarakat. Mereka akan cenderung lebih tertarik pada gambar daripada angka. Kemudian bentuk yang lain adalah diagram garis. Nah, kapan kita menggunakan diagram garis? Nah, di sini kalau kita mau melihat perjalanan dari suatu permasalahan, mulai dari tahun ke tahun atau dari step-step di periode tertentu, maka kita bisa menggunakan ini diagram garis ini. Karena di situ akan menceritakan apakah ada kecenderungan naik ataukah turun, ataukah ada suatu kecenderungan yang menetap dari sebuah peristiwa atau masalah kesehatan. Ini bisa dengan mudah dilihat dari diagram garis ini, ketimbang kita mencantumkan angka. Begitu kita lihat angka dan begitu kita lihat dari diagram garis, maka akan lebih cepat orang menyimpulkan dari diagram garis. Oh, ternyata di angka ini, angka kejadian ini turun. Nah, ya, ini manfaat dari penggunaan diagram garis. Nah, selain diagram garis, kita juga ada bentuk diagram batang. Nah, ini diagram batang juga bisa membedakan antara suatu periode, bisa besarnya. Ini bisa kita gunakan juga untuk menentukan itu, atau untuk membandingkan suatu peristiwa. Ini bisa menggunakan diagram batang. Dan lagi juga ada diagram pi atau diagram lingkaran, itu juga bisa. Nah, tentunya dalam membuat sebuah diagram, warna, perbedaan warna, penggunaan warna itu harus ditata seproporsi. Jadi harus imbang warnanya, jangan sampai ada warna yang mencolok banget sehingga mengganggu pemandangan. Jadi kontrasnya warna juga demikian. Kalau warnanya tidak kontras, maka perhatian masyarakat terhadap data yang kita tampilkan juga akan berkurang.